Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang pendekar sakti tak tertandingi melawan kelompok penyihir jahat yang ingin membuka portal menuju dunia lain agar hidupnya kekal abadi dan harus mengorbankan penduduk desa. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkannya dua orang pria sedang mencuri harta karun di sebuah pemakaman tua. Ketika semua harta karunnya sudah didapatkan, satu pria menghabisi temannya sendiri karena ingin menguasai harta karun itu sepenuhnya. Sesaat setelah menghabisi temannya, pria tersebut membungkus semua harta karun dan bergegas untuk pergi. Namun tiba-tiba muncul sekelompok penyihir menuju ke arahnya. Pria tersebut kemudian berlari dan dikejar oleh kelompok penyihir tersebut. Di tempat lain di suatu hari yang cerah, kita diperlihatkan dengan seorang pendekar sakti yang bernama Zhang Sanfeng bersama muridnya yang bernama Chang. Sedang dalam perjalanan untuk menuju Gunung Heming, Master Zhang berkata kepada muridnya untuk berhati-hati karena di hutan tersebut terdapat banyak ilmu sihir. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya sampai pada akhirnya mereka bertemu dengan seorang pengemis tua yang tak dikenal menabrak Master Zhang. Pada saat pengemis itu mengancam, Master Zhang kemudian memberinya kepingan emas. Saat sedang melanjutkan perjalanan, ternyata kelompok penyihir sudah mengetahui kedatangan Master Zhang. Penyihir tersebut kemudian membacakan mantra dan menyihir Chang dengan mantra sihir asmara. Chang terpengaruh oleh sihir tersebut dan hanyut di dalamnya. Untung saja Master Zhang dapat menyadarkan muridnya dengan menghilangkan sihir tersebut yang membuat sepenyihir muntah darah. Menyadari tempat tersebut dipenuhi sihir dan serangga beracun, mereka berdua pun dengan segera melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, si pengemis tua terus mengawasi Master Zhang dari kejauhan. Di markas penyihir, terlihat pemimpin mereka meminta semacam air darah. Sesaat setelah meminumnya, si penyihir berkata kepada tuannya kalau waktunya akan segera habis dan upacara ritual harus segera dilaksanakan besok malam. Kemudian tuannya menanyakan apakah dia sudah mengumpulkan 8 panglima arwah. Si penyihir menjawab bahwa hanya tersisa 1 orang yang belum tertangkap karena dijaga oleh seorang master berilmu tinggi, dan si penyihir berjanji akan segera menangkapnya. Kembali ke Master Zhang dan muridnya yang sedang melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sampan di sebuah sungai. Chang kemudian melihat ada sebuah penginapan dan mereka berdua pun bergegas ke penginapan tersebut. Sesampainya di penginapan, mereka berdua dilayani oleh seorang wanita tua. Namun ada yang mencurigakan dengan gelagat aneh dari wanita tersebut. Dan benar saja, Chang pingsan setelah memakan makanan yang telah disediakan. Dan Master Zhang pun pura-pura pingsan juga. Mengetahui kedua tamunya sudah pingsan, wanita tua itu kemudian membawa barang milik Master Zhang. Sontak saja Master Zhang murka dan menghajarnya. Akhirnya Master Zhang berhasil mengalahkannya dan menanyakan apa yang telah dimasukkan ke dalam makanannya. Dia pun menjawab hanya obat tidur dan akan bangun dalam waktu 2 jam. Namun tiba-tiba Chang terbangun dan berteriak kesakitan.
Saat membuka wajahnya, dia terlihat seperti sisik ikan. Wanita itu mengatakan bukan karena obat tidur, tetapi apa yang dialami oleh Chang sama seperti yang dialami oleh kakaknya dulu, yang berasal dari sihir makhluk beracun. 我哥当初也是这样，是中了蛊。你哥是怎么中的蛊？ 一定是精通蛊术的恶人所为。 Kemudian wanita yang bernama Hoying ini bercerita tentang kakaknya yang mengalami hal sama seperti yang dialami oleh Chang. Hal itu merupakan ulah dari ahli sihir racun jahat. Namun sayang, Hoying tidak mengetahui di mana keberadaan kakaknya saat ini. Tidak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara lonceng dari luar yang berasal dari kelompok penyihir. Dan tanpa basa-basi lagi, mereka pun menyerang Master Zhang. Saat Hoying sedang menggendong Chang, tiba-tiba sebuah rantai menariknya ke atas, dan dengan sigap Master Zhang pun menyelamatkannya. Ternyata incaran kelompok penyihir itu adalah untuk menculik Chang. Melihat kemampuan Master Zhang yang berilmu tinggi, para penyihir itu pun pergi dengan tanpa sengaja meninggalkan sebuah benda misterius. Master Zhang mengobati Hoying yang terluka dari pertarungan tersebut. Dia memohon kepada Master Zhang untuk menemukan kakaknya yang diduga diculik oleh mereka. Mendengar perkataan dari Hoying, Master Zhang berpikir bahwa Chang dan kakaknya Hoying diduga memiliki kesamaan. 你一定要帮帮我，我哥一定也是被他们抓走的。长儿而来的，跟长儿肯定有什么相似之处。 Kembali ke kelompok penyihir, mereka menyampaikan laporan ke tuannya bahwa mereka telah gagal membawa Panglima Arwah ke-8 yang ternyata adalah Chang. Yang sontak saja membuat sang komandan marah dan memberikan satu kesempatan terakhir. Jika gagal, mereka akan dihukum mati. 人带回来了。不是对手啊！人头武艺高强，倘若再失败，你们只有最后一次机会，你们就统统去死！ Keesokan harinya mereka melanjutkan lagi perjalanannya hingga sampai di sebuah desa. Tak lama kemudian salah seorang penduduk berteriak bahwa penyihir agung akan melakukan ritual. Dan semua warga pun berlarian untuk menghampiri penyihir agung tersebut. Dia bernama Guma, orang yang sangat dipercaya dan diagungkan oleh seluruh warga karena kesaktiannya, yang dipercaya bisa melindungi penduduk dari bencana alam. 大巫师好厉害呀！是啊是啊，大巫师变成蛆了啦！不过是些骗人的幻术罢了。 Tak lama kemudian ada 3 penduduk desa menghampirinya dan meminta tolong kepada Guma karena anak mereka dan belasan anak desa lainnya hilang satu persatu tanpa jejak. Lalu Guma dengan segera membacakan mantra, sebuah jawaban yang membuat seluruh warga ketakutan bahwa Dewa Gunung sedang marah dan menghukum mereka karena ritual yang buruk tahun lalu. 神降罪的缘故，这些祭祀不周得罪了山神，求得山神的原谅。这时，你们准备一场龙回来。 Pada saat Guma berjalan menuruni tangga, Master Zhang melihat tongkat yang dipegang Guma memiliki ukiran yang mirip dengan benda yang ditinggalkan kelompok penyihir ketika menyerang mereka di penginapan. Master Zhang mendatangi kediaman Guma dengan disambut ramah olehnya. Lalu dia menunjukkan dan menanyakan benda yang didapatinya ketika diserang kelompok penyihir. Tetapi Guma mengatakan bahwa ia tidak mengetahui benda tersebut. 贵客远道而来，大巫师可见过？ 老夫不曾见过。 Tiba-tiba Chang kesakitan dan ketika Guma memeriksanya bahwa Chang telah diracuni oleh sihir racun yang luar biasa. Namun sihir tersebut di luar keahliannya sehingga Guma tidak bisa menolongnya. Tetapi Guma mengatakan bahwa kemungkinan itu adalah ulah dari juniornya yang bernama Wu Xian yang merupakan ahli ilmu sihir. 他素来擅长巫蛊之术，是我那巫贤师弟所为，恕本座无能为力。 Guma juga menjelaskan bahwa Wu Xian telah diusir dari sekte penyihir karena telah bergabung dengan ilmu sihir hitam dan membunuh master penyihir. Hoying menanyakan di mana Wu Xian berada. Guma pun mengatakan bahwa Wu Xian sedang berada di hutan bambu sisi barat kota. Mereka bertiga kemudian pergi. Hoying dan Master Zhang mencurigai bahwa Guma bukan orang baik-baik dan diduga dia salah satu dari komplotan mereka. 我觉得大巫师不太对劲。一看就不是什么正派人物。走。 Sesampainya di hutan bambu, tiba-tiba beberapa bilah bambu menyerang mereka. Master Zhang dan Hoying berusaha menahan bambu-bambu tersebut. Saat sedang disibukkan untuk menghadang bilah bambu, tiba-tiba datang penyihir menculik Chang.
Akhirnya Master Zhang dan Hou Ying berhasil mengalahkan kelompok penyihir. Dan ketika Master Zhang melihat wajah mereka, ternyata mereka memiliki tanda yang sama dengan Chang, yang artinya mereka juga telah terkena ilmu racun sihir. Master Zhang kemudian menyadari bahwa dirinya telah dijebak untuk datang ke hutan bambu. 他们都中了蛊毒，中了调虎离山之计。他们是冲着长儿来的。 Sementara itu di tempat penyihir, Chang sadar dan di sana telah ada penyihir yang menjelaskan tentang 8 panglima arwah, di mana 8 panglima arwah tersebut adalah orang-orang dengan takdir khusus yang salah satunya adalah Chang. 贵帅隶蜀国，也是命格奇特之人。八部贵帅就是你。 Kembali ke Master Zhang dan Hou Ying yang sedang mengobati luka mereka dari serangan tersebut. Hou Ying melihat dari luka Master Zhang bahwa senjata yang melukainya beracun, dan ia pun segera pergi untuk mencari obat penawarnya. 谢谢你刚才救我，你根本不是他们的对手，地上涂有蛇毒，我去采些草药来。就有劳蛊。 Sesaat setelah Hou Ying pergi, Master Zhang kembali didatangi oleh pengemis tua yang ternyata masih mengikutinya. Ketika pengemis itu mengatakan namanya adalah Wu Xian, Master Zhang langsung menyerangnya. 张大人，吴显就是老夫喽。要想知道你徒弟的下落，赶紧告 Di tengah pertarungan, pengemis itu berkata, jika ia ingin mengetahui keberadaan Chang maka ikutlah dengannya. Dia pun pergi dengan diikuti oleh Master Zhang. Pada saat Hou Ying sedang mencari obat untuk Master Zhang, tiba-tiba muncul kakaknya. Sontak saja Hou Ying terlihat senang dan memeluknya. Dia mengatakan bahwa racunnya sudah sembuh dan kini telah menjadi panglima utara sekaligus pemimpin dari 8 panglima arwah. Kakaknya memaksa untuk menghabisi Master Zhang dengan memberinya pil beracun. Jika Hou Ying tidak melakukannya, maka kakaknya akan dihabisi. 乃八部鬼帅之首，用这颗毒饵，你什么事都愿意做，对吗？杀了那个道士。 Master Zhang yang masih mengejar pengemis tua, pada saat akan menangkapnya, tiba-tiba dia menyemburkan serbuk hitam yang membuat ia tak sadarkan diri dan bermimpi berada di dimensi lain. Tak lama kemudian, Master Zhang tersadar dan sudah berada di sebuah gua bersama dengan Wu Xian. Dia kemudian menceritakan kejadian 8 tahun lalu, di mana ia adalah seorang penenung dihormati di desa. Sampai suatu saat terjadi kejanggalan di mana banyak orang yang hilang ketika sendirian. 此事说来话长，之下多出人命案，人已成当地一害，胡师有莫大关系。姑妈把他害死了。 Wu Xian memutuskan untuk menyelidikinya secara diam-diam dan menemukan bahwa pelakunya adalah seniornya yaitu Guma. Dan Guma menunjukkan sebuah pohon ajaib bernama Fusang yang berfungsi sebagai portal ajaib menuju 3 dunia dan dapat hidup dengan kekal. Guma berencana untuk menghidupkan pohon tersebut dengan cara mengorbankan darah manusia keturunan 8 panglima arwah. 通往3界的大门，我要重建扶桑树，要祭品。 Guma mengajak Wu Xian untuk bergabung dengannya, tetapi Wu Xian yang melihat bahwa itu adalah sebuah kesalahan, dia pun menolaknya. Wu Xian kemudian berencana untuk melaporkan apa yang dilakukan Guma kepada masternya. Namun sayang, sang master telah dihabisi oleh Guma, dan dia memfitnah bahwa Wu Xian lah yang telah membunuhnya. Akhirnya Wu Xian diusir dari sekte penyihir dan dicap sebagai pengkhianat. 从此我身败名裂。我是杀死师父的逆徒，把诬陷我。 Setelah selesai menceritakan masa lalunya, Wu Xian mengatakan ritualnya akan dilakukan pada saat gerhana bulan nanti malam. Master Zhang kemudian berpikir jika mereka dapat mengetahui tempat dan lokasi ritual Guma, maka ia akan menghentikannya. Namun Wu Xian menjelaskan tidak akan semudah itu karena tempatnya sangat bersembunyi. 哎呀，极其隐蔽呀！那里晚上行动更为方便，可以找到地点。 Kembali ke tepi sungai, akhirnya Hou Ying datang dan memberitahu Master Zhang bahwa ia berhasil mendapatkan obat penawarnya. Melihat cuaca yang tidak baik, Master Zhang lalu mengajak Hou Ying untuk mencari tempat beristirahat. 我采了草药，还打了一。我们先找个地方歇息吧。 Setibanya di tempat istirahat, Hou Ying mengobati luka Master Zhang. Pada saat sedang membuat minuman, terlihat ia mengeluarkan racun pemberian kakaknya. Lalu Hou Ying memberikan minuman itu kepada Master Zhang. 明日我们去调查古马，张真人多加静养。 Namun ternyata Hou Ying masih memegang racunnya dan belum ia berikan kepada Master Zhang. Dan tiba-tiba Master Zhang terbangun lalu pergi dengan membawa pedangnya. Hou Ying yang belum tertidur kemudian mengikuti Master Zhang secara diam-diam. Tiba-tiba Hou Ying didatangi kakaknya dan menanyakan apakah racun itu sudah diberikan kepada Master Zhang. Melihat gelagatnya yang gugup, sontak saja kakaknya marah. Hou Ying yang sangat mengenali karakter kakaknya tidak mungkin sekasar itu. 不会动手打我。
Master Zhang menemui Wuxian yang telah direncanakan sebelumnya. Lalu mereka pergi ke kuil Guma untuk menemukan petunjuk tentang lokasi ritual yang akan dilakukannya. Sementara Wuxian menunggunya di luar. 东西诡计多端。 张真人， Sesampainya di dalam kuil, ternyata Guma telah mengetahui kedatangan Master Zhang yang telah menunggunya. Master Zhang kemudian mengatakan bahwa semua dalam kekacauan ini adalah ulahnya. Tak lama kemudian muncul Chang yang sudah terasut oleh pengaruh sihir Guma. 常儿，你怎么了？激的南方部鬼帅，他做了什么？ 是最后的机会。 Pada saat Master Zhang sedang mengikutinya, ia melihat sebuah gambar di dinding dan seorang bocah yang sedang ditahan. Master Zhang kemudian membawa menolongnya, dan tiba-tiba muncul prajurit penyihir menyerangnya. Kembali ke Hoying yang sedang berada di sebuah desa. Ia melihat warga desa berlarian membawa obor dan berteriak seolah akan menangkap seseorang. Ternyata warga desa itu akan menangkap Master Zhang yang telah dituduh menculik oleh Guma. Master Zhang berusaha meyakinkan bahwa ia telah menyelamatkan anak itu, tetapi warga tetap tidak percaya dan menyerangnya. Dan tiba-tiba Guma memukul Master Zhang sampai tak sadarkan diri. 抓住他！就是偷走孩子的那个妖邪，从大巫师的密室里救出来的。别打了，别打！ Singkat cerita, Master Zhang tersadar dalam keadaan sudah terikat dan akan dihukum mati. Semua warga pun mendukung agar dia segera dihukum. Tiba-tiba datang seorang wanita tua berteriak kepada Guma dengan mengatakan ingin menghukum Master Zhang dengan tangannya sendiri karena telah menculik cucunya. Namun pada saat akan menghukumnya, tiba-tiba wanita itu mengeluarkan pisau dan melepaskan tali ikatan Master Zhang. Dan ternyata wanita tua itu adalah Hoying yang sedang menyamar. 是你，走，站住！ Akhirnya mereka berhasil melarikan diri dengan membawa kuda yang telah disediakan oleh Wuxian. Master Zhang dan Hoying tiba di sebuah tempat yang sudah ditunggu oleh Wuxian, dan mereka pun menyusun strateginya untuk segera melenyapkan Guma secepatnya. 要尽快除掉古马这个恶人。 Wuxian kemudian menjelaskan bahwa kakak Hoying dan Chang adalah sosok 8 panglima arwah yang akan dikorbankan oleh Guma, dan satu-satunya cara untuk menyadarkan mereka adalah dengan menghabisi racun induknya yang hanya diketahui oleh penyihir tua. 就只有驼背无而知道古母在什么地方的人。 Mereka bertiga sedang merencanakan pembatalan upacara ritual Guma, namun sayang lokasinya sangat tersembunyi dan belum diketahui. Hanya ada satu cara, yaitu lewat sebuah diagram rahasia yang Wuxian sendiri pun tidak pernah melihatnya. Namun tiba-tiba Master Zhang menggambar sesuatu yang ia lihat saat menyelamatkan anak kecil dari tempat Guma, dan ternyata itu adalah diagram yang dimaksud oleh Wuxian. 八卦图的生门，我在神庙下的山洞里是的时间来推算的。 Master Zhang kemudian mengamati dan memperhitungkan berdasarkan diagram tersebut untuk mengetahui kapan dan di mana tempatnya ritual akan dilakukan. Dan akhirnya perhitungan Master Zhang menunjukkan bahwa ritual akan dilakukan di puncak Yingxiang di barat laut dalam waktu 1 jam lagi. Mereka bertiga pun segera pergi. 西南八方，北方是否有一座极阴之山？鬼帅的祭祀就要开始了呀！快点啊！ Sementara di puncak gunung Yingxiang, Guma dan pengikutnya sudah mempersiapkan upacara ritual yang akan segera dimulai. Dan di sana sudah terdapat 8 panglima arwah yang siap dikorbankan termasuk kakak Hoying dan Chang. Dan upacara ritual pun dimulai. Pada saat giliran ritual yang akan dilakukan oleh Chang, tiba-tiba sebuah pedang melayang dan membuat pisau yang dipegangnya terlempar. Lalu datanglah Master Zhang bersama Wuxian dan Hoying. Guma kemudian memerintahkan pasukannya untuk menghabisi mereka bertiga. 把他给我杀了！
Menyadari pasukannya kalah, penyihir tua kemudian membacakan mantra sihir yang membuat Master Zhang berhalusinasi. Lalu Guma melanjutkan lagi ritualnya. Wuxian dengan segera berlari dan menyadarkan Master Zhang. 我的永生！ Akhirnya Master Zhang tersadar. Dengan segera ia memotong pohon ajaib pusang dan menggagalkan ritual yang hampir saja berhasil. Setelah itu penyihir tua pun kabur dan dikejar oleh Wuxian. Wuxian akhirnya berhasil menghabisinya dan mendapatkan induk racun sihir dari penyihir tua. Sementara itu, Master Zhang juga berhasil menghabisi Guma setelah ia mengeluarkan racun sihir dari tongkatnya. Tak lama kemudian datanglah Wuxian dengan membawa induk sihir racun dan berhasil dibuka oleh Master Zhang yang ternyata hanya berisi seekor katak. Wuxian lalu meraciknya dengan memasukkan katak tersebut ke dalam sebuah kendi beserta beberapa hewan beracun. Setelah berhasil lalu diberikannya kepada kakaknya Hou Ying dan Chang sebagai ramuan obat penawar racun sihirnya. Saat sedang memberikan ramuan tersebut, tiba-tiba Guma yang belum mati menembakkan busur dari tongkatnya kepada Master Zhang, yang dengan sigap dihadang oleh Hou Ying sehingga busur itu menembus tubuhnya. Akhirnya mereka semua selamat, namun Hou Ying tewas. Master Zhang bersama Wuxian membebaskan para penduduk yang ditangkap oleh Guma, dan semua warga pun sangat berterima kasih kepada mereka. Akhirnya Master Zhang bersama Chang memutuskan untuk pulang ke Gunung Longhu dengan mengajak Wuxian. Dan kisah film pun selesai. 咱们接下来去哪儿啊？ 呼叫的名声大损呐！回龙虎山。等等我！突厥邪尾。